Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahir Diana Ridwan, alhamdulillah seorang pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kali ini saya berada di ruang referensi layanan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Saya sangat bersyukur sekali saudara-saudaraku yang berbahagia karena kali ini di ruang referensi kami itu ada beragam buku yang merupakan satu paket dari buku-buku yang menurut hemat saya adalah seni berbisnis, seni motivasi dan kreativitas dan lain sebagainya. Dan saya akan mencoba untuk membagikan sedikit hal yang berkaitan tentang hal tersebut, tetapi saya tidak detail. Insya Allah akan ada waktu dan kesempatan nanti mungkin satu buku akan detail saya bahas. Nah, saya akan mencoba dulu memperlihatkan kepada saudara-saudaraku sekalian. Yang pertama ini sini. Berbisnislah engkau akan menjadi kaya. Ditulis oleh Maria Wijaya. Buku ini secara umum itu memberikan gambaran yang sebenarnya juga merupakan apa yang disabdakan oleh Rasul bahwa kalau engkau ingin mendapatkan rezeki yang berlebih maka berdaganglah atau berbisnislah. Nah, buku ini memberikan gambaran tentang itu dan hemat saya perlu sekali anak-anak muda untuk membaca dan kemudian mendalami, mempelajari buku yang menarik ini yang berkait tentang motivasi untuk berbisnis. Ya. Jadi di masa yang sulit ini tentunya salah satu upaya kita untuk bisa keluar dari kesulitan itu dalam konteks ekonomi, maka kreatiflah untuk mencoba berbisnis, berusaha. Ini buku ini menarik untuk kita baca bersama. Yang kedua, saya akan perlihatkan Muda Kaya Raya, Mati Masuk Surga, ditulis oleh Yati Nurhayati. Buku ini juga hampir sama, hampir selaras semua buku-buku yang ini nanti akan Anda lihat. Ini menceritakan tentang bagaimana anak-anak muda atau generasi-generasi mungkin generasi X, generasi Y, generasi milenial dan sebagainya itu berjuang, yang diharapkan saat-saat muda mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan berlimpah dan disebut mati masuk surga. Maksudnya upayakan supaya bisnis yang dilakukan itu adalah bisnis-bisnis yang bernilai spiritual, artinya ada nilainya, bukan berbisnis dengan cara-cara yang curang atau cara-cara yang sogok menyogok dan sebagainya, bukan. Tapi buku ini menjelaskan kepada kita bagaimana berjuang menjadi pribadi yang tangguh dalam bisnis tapi punya nilai, sehingga muda kaya raya, mati bisa masuk surga, insya Allah. Saya kira menarik buku ini untuk saya rekomendasikan bagi siapapun Anda. Kemudian ada buku Rencana Menaklukkan Dunia. Ini ditulis oleh Dian Akbas. Ini juga menarik. Ya, secara umum Dian Akbas memberikan gambaran kepada kita tentang rencana menaklukkan dunia. Maksudnya bagaimana kita sebagai generasi-generasi bangsa ini untuk berjuang sedemikian rupa agar pengetahuan kita, kreativitas, kemampuan kita, lalu lintas gerakan kita dan sebagainya bisa menjadi jalan untuk menaklukkan dunia. Dan diceritakan saya kira banyak para tokoh-tokoh masyarakat Indonesia yang sudah keluar negeri dan melakukan banyak hal mengharumkan bangsa Indonesia dari berbagai macam sisi. Buku ini layak untuk Anda baca. Kemudian kreatif mencipta produk. Ini lagi-lagi sama, buku ini juga menarik sekali, ditulis oleh Eni Kurniasi. Nah, beliau menulis tentang bagaimana cara kita kreatif untuk menciptakan produk-produk yang unggul yang bisa ikut bersaing di tengah kancah pasar global yang begitu luar biasa sekali. Saya kira buku ini layak untuk dibaca bagi orang-orang yang sangat memperhatikan hasanah bisnis. Ada lagi, saya coba masuk di sini, kreatif mendulang uang. Ini ditulis oleh Indah Rosalina, menulis kreatif mendulang uang. Nah, buku ini menariknya adalah kita dibimbing untuk bagaimana kreatif agar kita bisa bisa berjuang secara kreatif untuk menghasilkan uang. Dan saya kira menarik sekali, banyak sekali cara-cara yang diajarkan, diperlihatkan, contoh-contoh juga banyak bagaimana kita kreatif untuk bisa menghasilkan uang. Dan ini rangkaian buku ini hampir mirip semua, kira-kira motivasi, bisnis dan kreativitas. Nah, itu kumpulan dari ilmu tersebut yang dipadu padan masuk dalam rangkaian buku ini. Kemudian masuk ke komunikasi penjualan kreatif, Lipartik
Fahmi Nurul Akbar, ini penulisnya, komunikasi penjualan kreatif. Nah, ini lebih banyak membahas tentang teknik-teknik komunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa mendulang kesuksesan. Jadi komunikasi penjualan kreatif, bagaimana satu produk yang kemudian walaupun dia bagus, tapi kalau teknik komunikasinya keliru itu bisa fatal. Tapi produk yang mungkin saja sederhana tapi kemampuan komunikasinya yang cukup bagus itu bisa mendulang keberhasilan. Nah, ini diajarkan komunikasi penjualan kreatif, bagaimana masyarakat atau para pedagang atau siapapun kita untuk selalu kreatif menghasilkan teknik-teknik bagaimana kita mengkomunikasikan gagasan, ide, produk dan sebagainya kepada masyarakat. Bagus sekali buku ini. Kemudian saya masuk ke sini, orang kreatif memimpin dunia, ditulis Arini Tat Hagati. Unik namanya, Arini Tat Hagati, orang kreatif memimpin dunia. Ini buku menjelaskan tentang gini, orang cerdas itu tidak cukup, kita perlu kreatif. Jadi kreativitas kita olah sedemikian rupa. Biasanya memang kalau kita lihat, kita amati di seluruh percaturan dunia, orang-orang yang kreatif itu yang bisa memimpin dunia, orang-orang yang mampu, tangguh, menghasilkan pikiran-pikiran yang berwarna, yang dinamis. Itulah yang bisa membawa dan mengantar kita untuk bisa sukses dan memimpin dunia. Saya kira banyak dijelaskan di sini tentang bagaimana kreativitas itu begitu penting. Lalu kita masuk ke ini, bisnis keren masa depan. Arini Tat Hagati masih kembali hari ini menjelaskan tentang bagaimana kita memilih bisnis yang berpeluang atau yang keren untuk masa depan. Dan buku ini hemat saya sangat bagus, sangat menarik sekali. Di sini juga dijelaskan tentang pilihan-pilihan bisnis yang banyak yang bisa kita lakukan dalam kerangka mengikuti irama kehidupan ini, dan bisnis keren masa depan apa saja. Buku ini menjelaskan tentang itu. Kemudian Dengkul Modal Tak Ternilai, Indah Rosalina. Apa maksudnya? Buku ini menjelaskan tentang banyaknya orang-orang yang memulai usahanya dari hal-hal yang sangat sederhana. Ada yang dari modal yang tidak seberapa, makanya disebut dengkul, modal tak ternilai. Maksudnya modal keberanian, mungkin dia dipercaya orang tapi tidak punya modal yang besar, terus dia bergerak dan sebagainya. Nah, ini banyak di sini dijelaskan tentang orang-orang yang modal dengkul, tanda petik. Artinya memulai bisnis itu tidak perlu kita berkata nanti tunggu saya dapat 1 miliar atau nanti tunggu dulu saya berbisnis cari perbankan yang bisa. Tidak mesti begitu. Nah, buku ini menjelaskan tentang kita bisa walau dengan modal dengkul kita bisa berjuang sedemikian rupa untuk bangkit dan melebihi raksasa bisnis yang ada. Dan sudah banyak dicontoh orang-orang yang punya hal-hal yang sederhana tapi dengan kreativitas, dengan kemampuan komunikasi yang bagus, dia mampu meraih sesuatu yang lebih. Ini dijelaskan di buku ini. Yang terakhir, Virtual Office Kantor Masa Depan. Ini ditulis oleh Miyoshi Arifiansyah. Maksudnya buku ini adalah penulisnya menjelaskan kepada kita bahwa mulai saat ini dan bahkan ke depan kita akan menghadapi jenis-jenis kantor-kantor virtual. Sekarang sudah banyak kita lihat orang-orang sudah bisa kerja di rumah, kerja di mana-mana, tidak mesti harus masuk kantor. Tapi dia selesaikan pekerjaannya di kantor, di rumah, dia selesaikan pekerjaannya di mana-mana, tapi secara virtual, terhubung antara satu dengan yang lain. Karena kita tahu dunia saat ini sekarang sudah dunia yang tidak ada sekat lagi, dunia yang betul-betul sudah saling terhubung. Jadi kemampuan seseorang untuk bergerak sedemikian rupa dengan virtual office, dengan kantor-kantor yang virtual yang tidak mesti satu tempat di mana, tapi dia bergerak sedemikian rupa di satu tempat, dia terhubung dengan yang lain, di satu tempat dia terhubung dengan yang lain, di luar kantornya tapi dia terhubung dengan banyak hal. Nah, ini menjelaskan bahwa ke depan itu kita akan hadapi itu, dan sekarang pun kita sudah saksikan bagaimana kantor-kantor virtual sudah begitu luar biasa yang kita saksikan, bahwa sekarang sudah banyak kita lihat kecerdasan anak-anak muda, generasi ini untuk bekerja dinamis dan luar biasa tanpa harus masuk atau berada di satu kantor tertentu. Ini virtual office. Nah, adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin beritahukan bahwa ini adalah buku Pintar Wirausaha yang diterbitkan oleh Progressio.
ya, progresio. Terima kasih untuk semua para penulis yang brilian ini, yang hebat ini, penulis-penulis yang luar biasa ini. Terima kasih atas amal saleh yang telah ilmunya dibagikan kepada kita semuanya, dan juga kepada penerbitnya. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal yang saleh. Saya berharap anak-anak muda, generasi-generasi ini, dan kita semua menjadi pembaca-pembaca tangguh dan ulung untuk meraih khasanah pengetahuan dari samudra ilmu yang banyak ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah secara detail satu-satu buku saya akan bahas tersendiri di bagian tersendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam cinta dari Zahir Johana Ridwan, seorang pustakawan, spesialis geografi, sastrawan dan motivator. Untuk Anda semua para pembaca buku, saya hantarkan sebaik pantun. Minyak di muara mengaliri rumah, minyak ditakar di rumah baru. Banyak membaca menuai hikmah, banyak mendengar tambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.